Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan agama sebagai alat politik identitas di media sosial penting untuk dipahami, mengingat peran mereka sebagai agen perubahan dan pemimpin di masa yang akan datang. Penggunaan agama dalam politik identitas bukanlah fenomena hal yang baru, namun media sosial memberikan dimensi baru dalam penyebarannya. Penggunaan agama dalam politik identitas dapat memicu polarisasi sosial dan konflik antar kelompok. Dengan akses yang begitu luas terhadap media sosial dan keterlibatan aktif dalam diskusi, mahasiswa menjadi kelompok yang signifikan untuk diteliti dalam memahami dinamika ini. Ketika melakukan politik identitas, pasti terdapat alat politik identitas di berbagai media sosial, guna untuk membangun strategi yang akan digunakan oleh kandidat politik atau partai untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya ke publik. Dengan rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu bagaimana persepsi mahasiswa mengenai isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai penggunaan agama sebagai alat politik identitas di media sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka, dan dampak yang ditimbulkan dari interaksi mereka dengan konten terkait di media sosial. Tepuk tangan untuk kemenangan Amin. Amin menang. Amin kalah. Catat itu, Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Ribuan santri Nahdlatul Wathon di Anjani, Lombok Timur menyatakan komitmen dukungan terhadap Capres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sosok Prabowo dinilai tulus untuk mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki membela Ganjar Pranowo terkait video azan yang ditayangkan di televisi swasta. Saiful mengatakan bahwa kemunculan Ganjar dalam tayangan azan adalah hal yang wajar. Pernyataan itu disampaikan oleh Saiful di kantor Kemenko PMK Jakarta Selatan pada Selasa 12 Peneliti telah menentukan lokasi penelitian yakni di daerah sekitar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian yakni yang pertama, FISIP merupakan salah satu fakultas di Universitas Brawijaya dan merupakan tempat yang relevan dengan topik penelitian karena disinilah subjek penelitian berada dan berinteraksi sehari-hari. Yang kedua, tempat strategis dan terjangkau oleh peneliti selaku mahasiswa Universitas Brawijaya. Kemudian informan, peneliti telah menentukan informan penelitian yaitu mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya. Alasan memilih mahasiswa FISIP sebagai informan yaitu karena dekat dengan realitas yang ada di lokasi penelitian yakni FISIP Universitas Brawijaya. Adapun penelitian informan juga dilakukan berdasarkan teknik pemberian sampel pada penelitian. Teknik yang peneliti gunakan adalah teknik purposif. Teknik purposif memungkinkan peneliti untuk secara selektif memberi informan yang dianggap memiliki keahlian atau pengetahuan khusus terkait dengan fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pemberian informan didasarkan pada karakteristik tertentu. Adapun kriteria dalam menentukan informan terkait dengan metode purposif dalam penelitian persepsi mahasiswa mengenai isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial, diantaranya adalah pertama, mahasiswa FISIP yang aktif mengikuti kegiatan atau organisasi kampus, dan mahasiswa FISIP yang secara umum lekat keagamaannya. Saya juga sempat tahu atau dengar di FYP-nya atau di media sosialnya kalau misal karena akhir-akhir kan kemarin itu ada pemilihan presiden 2024, terus habis itu juga banyak dari beberapa orang itu kayak menganggap calon presiden, dari salah satu calon presiden tuh menggunakan politik identitas gitu untuk memenangkan untuk menjadi presiden itu sendiri. Tadi aku bilang mungkin agak disayangkan ya, dia merasa kurang layak kalau dijadikan contoh, karena memang ketika kita ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, kita bisa menggunakan cara-cara lain, yaitu misalnya kita memaparkan visi yang jelas, yang memang punya program-program yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi jangan kemudian menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan agama itu sebagai alat untuk kita mendapatkan dukungan secara politik. Dia implementasikan dalam kata-katanya sendiri, jadi yang semakin membuat isu itu jadi panas gitu. Oh gitu ya, jadi kayak lingkarnya itu diambil, terus di edit, kayak membuat provokasi gitu. Gitu ya. Terus kalau saat kakak melihat itu, kayak gimana sih kawan kakak melihat konten-konten kayak gitu yang beredar yang ada di media sosial tadi? Kalau menurut saya, lihat hal kayak gitu sih, menurut saya agak kurang mengenakan sih untuk diumbar-umbarkan di publik, karena pas Jadi, apakah Anda pernah melihat atau mengetahui tentang isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial? Kalau itu mungkin lebih seringnya di sekitar kayak orang-orang luar gitu. Jadi kan misal orang mau mengampanyekan dia dari partai apa, tapi dia nggak bawa agama biar pendukungnya itu banyak dan biar dapat simpati dari pendukungnya, agamanya itu jadi sasaran si orang itu. Berarti dari Twitter lebih seringnya ya? Ya. Rukun, terus adanya politik tuh kayak yang agama satu dengan agama yang lainnya awalnya saling berinteraksi, terus pas adanya politik tuh kayak kan otomatis menunjukkan opini-opini gitu kan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik itu. Nah, jadi kamu ini lebih memandang hal itu sebagai sesuatu yang negatif ya di media sosial. Oke, terima kasih Mutia. Sama-sama. Itu kayak kesadaran beragama itu, jadi kan tadi kan disedikin nilai-nilai agama kan itu juga, terus termasuk dalam politik itu, terus bisa jadi mobilisasi massa. Kayak untuk
dukungan politik dari kelompok-kelompok tertentu. Tapi menurut aku nilai negatifnya juga ada lebih banyak. Itu pertama itu kayak intoleransi tadi, itu kayak memecah belah. Terus itu manipulasi agama juga. Terbesar mungkin propaganda, karena itu mungkin kalau membawa agama, apalagi kalau awam yang baru ikut agama terus nggak cross check, mungkin terbawa hoax mungkin, atau hal yang negatif, atau mungkin sebaliknya gitu. Terakhir nih Kak, apakah adanya penggunaan isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial dapat mempengaruhi perspektif Kakak terkait agama di kehidupan politik di Indonesia? Kalau perspektif aku pribadi, kayaknya enggak, karena aku emang kalau politik belum berani terjun ke sana, karena menurut aku itu rumit dan nggak boleh salah langkah, jadi nggak terlalu signifikan dampaknya buat aku. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Nita atas waktunya. Sama-sama. Untuk selanjutnya kami menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori persepsi dari Walgito sebagai landasan teori. Karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa terkait penggunaan agama sebagai alat politik identitas. Kemudian persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa terkait penggunaan agama sebagai alat politik identitas yang merupakan bagian dari proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi mahasiswa terhadap isu tersebut, terutama di media sosial. Baik, di jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian persepsi mahasiswa mengenai isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami persepsi mahasiswa sebagai salah satu agen vital dalam aspek kehidupan masyarakat terhadap isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial secara mendalam, serta memberikan deskripsi yang rinci tentang fenomena tersebut. Persepsi dan pengetahuan mahasiswa secara rinci dan lebih mendalam digunakan dalam penelitian kami yang berjudul Isu Agama sebagai Alat Politik Identitas di Media Sosial. Selanjutnya, setelah data observasi dan wawancara diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data sesuai pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, pertama, peneliti melakukan transkrip wawancara, lalu memberikan kode atau melakukan coding terbuka kepada transkrip dari 7 informan yang telah terkumpul. Nah, adapun kode yang peneliti gunakan yakni jenis media sosial, lama menggunakan media sosial, konten di media sosial, pengetahuan informan tentang isu, ciri konten tentang isu, dan bagaimana tanggapan informan tentang isu tersebut. Nah, kemudian peneliti memasukkan data yang sudah diberikan kode ke dalam tabulasi yang bertujuan untuk mengelompokkan data agar data yang diperoleh dari informan bisa lebih mudah dianalisis oleh peneliti. Nah, saat melakukan tabulasi, peneliti menggunakan dua kategorisasi atau dua subbab, yaitu terkait proses informan menerima informasi dan proses informan menginterpretasikan informasi. Nah, dari kedua hal tersebut, maka nantinya akan terlihat bagaimana persepsi informan terkait isu terkait agama sebagai alat politik identitas di media sosial. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa informan mendapatkan informasi melalui media sosial seperti TikTok, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Selain itu, informan sudah aktif menggunakan media sosial sejak masa sekolah, baik itu saat berada di tingkatan SD, SMP, maupun SMA. Konten yang biasa dilihat oleh informan melalui media sosial juga beragam, seperti konten hiburan, pendidikan, entertainment, sosial, politik, hingga keagamaan. Nah, hal ini juga selaras dengan pernyataan informan G yang mengatakan bahwa dirinya aktif menggunakan TikTok dan melihat atau menemukan isu sosial politik terutama saat menjelang pemilu 2024. Nah, dari informasi yang didapatkan oleh informan melalui media sosial, maka informan memiliki pengetahuan tentang isu agama sebagai alat politik identitas di media sosial. Seperti pernyataan informan J yang memiliki pemahaman bahwa isu tersebut di media sosial bisa terlihat dari pesan politis yang disampaikan salah satu tokoh, tapi juga dibalut dengan hal yang berbau religius. Kalaupun ada sisi positifnya, itu hanya akan dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu karena mendapat dukungan dari kelompok identitas agama yang dibawanya, seperti Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Tapi di balik itu ada ancaman konflik yang sangat mungkin terjadi karena Indonesia terdiri dari beragam agama, suku, ras, dan budaya. Hal ini juga selaras dengan teori persepsi menurut Walgito tahun 2010 yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis bahwa persepsi adalah suatu pesan terhadap objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap objek tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan